Selamat datang di kanal Gawai Lama. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Zone 30 atau dikenal dengan Zone 30. Mungkin ada beberapa di antara kita yang nggak tahu ini apaan sih. Ini pemutar musik buatan Microsoft. Zune ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006. Ya, perangkat ini bukan menjadi arus utama pemutar musik pada kala itu. Dia berusaha untuk menyaingi perangkat media lain yang sudah besar namanya. Ya, kita tahu apa perangkat itu. Perangkat itu adalah Apple iPod. Tapi karena dia bukan menjadi arus utama, walau iya Zune ini datang terlambat, dia bersaing dengan raksasa lain, dan pada akhirnya dia menghilang dari pasaran. Tapi seringkali perangkat yang kalah secara komersil seperti ini itu secara kultural, secara kecintaan para fansnya itu justru bertahan. Untuk pengalaman pengguna, ini bodinya solid banget. Mungkin karena ketebalannya kali ya. Terus saya suka banget sama warna pinknya, unyu-unyu gitu. Ya tipikal pemutar musik lah, dengan bentuk yang ya sederhana pada zamannya kala itu. Antar mukanya juga sederhana banget, dengan tampilan album art yang besar. Terus ya tidak ada tuh yang namanya animasi untuk pamer-pamerin, karena tujuannya cuma satu, untuk mutar musik. Sesimpel itu. Jadi ini pengalaman penggunanya itu berbeda banget dengan ponsel-ponsel modern yang biasa kita gunain. Pengalaman penggunaannya tuh pasti rame banget. Dari mulai notifikasi lah, pembaruan aplikasi lah, rekomendasi tertentu lah. Ya termasuk ada juga sih yang kebagian iklan-iklan. Tapi Zune gak pernah tuh ada semua itu. Dia gak akan menarik perhatian kita kecuali satu, putar musik. Saya menggunakan perangkat ini dalam dua kondisi. Pertama, di kafe atau warung kopi. Saya suka nulis, terutama mengenai penelitian, artikel jurnal. Dan biasanya itu saya pakainya itu lama. Jadi bisa sampai 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 4 jam hanya untuk menyelesaikan tulisan saya. Jadi selama saya kerja, musik itu sebagai pengantar saya untuk membuat saya lebih produktif. Dan saya gak mau ada pesan masuk, gak ada pengingat, reminder apapun itu. Ketika saya bekerja cuma satu, pekerjaannya siap, ditemani dengan musik. Kemudian situasi yang kedua, ketika mau tidur, biasanya saya suka mutar musik dengan playlist atau langsung random saja musiknya.
Jadi ini pertama saya dapat perangkat ini tuh daftar lagunya tuh masih sama persis ketika pertama kali. Jadi nggak ada gonta-ganti, nggak ada saya masukin lagu-lagu baru, apa yang ada aja. Jadi kalau udah tertidur itu lagunya tuh masih muter. Jadi bahkan lagunya tuh sampai saya tebang lagi tuh di subuh misalnya. Untuk layarnya itu nggak ada AMOLED pastinya. Secara itu perangkat 2006 masih jadul banget. Tapi yang pastinya saya nggak perlu scroll tanpa akhir. Karena ya perangkat ini saya gunakan untuk ngantarin saya tidur. Namanya juga perangkat elektronik, pasti ada kekurangannya lah. Nggak mungkin sempurna terus. Seperti penggunaan navigasi yang mungkin nggak sesatisfying Apple iPod bagi saya pribadi ya. Kemudian koneksi musiknya ya cuma wired, jadi cuma pakai kabel ke lubang 3,5 jack. Tapi sebenarnya ada caranya sih. Kebetulan saya pakai Ugreen transmitter Bluetooth untuk Nintendo Switch. Ya bentuknya jadi kayak ada tambahan gitu, cantolan seperti itu. Ya bisa sih kita nikmatin perangkat TWS atau Bluetooth headset lainnya pakai transmitter ini. Tapi ya nggak se-wow dengan menggunakan kabel. Dan konektivitasnya ya cuma ada WiFi. Tapi ya nggak bisa, setelah dicoba-coba juga nggak bisa, blank. Lagian siapa juga yang menggunakan WiFi untuk perangkat ini. Kemudian satu lagi mungkin untuk nambahin lagu atau ngatur-ngatur hal esensi lain terkait dengan pemutaran musik, harus menggunakan yang namanya aplikasi Zune di perangkat Windows yang versi lama, ya minimal Windows 8.1. Sebagai simpulan, pada zaman ketika semua perangkat ingin melakukan banyak hal sekaligus, dari rekam video, memberikan notifikasi, nyaranin aplikasi tertentu, apapun itu yang mengalihkan perhatian, Zune 30 ini simple banget tujuannya, menghibur kita dengan cara memutar musik. Zune 30 ini nggak cepet, dia juga nggak pinter-pinter banget, tapi dia itu fokus. Karena perangkat lama masih relevan selama kita tahu tujuannya itu untuk apa. Kalau kamu tertarik dengan cerita perangkat lama dalam kehidupan modern, silakan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.